Ya, teman-teman sekalian, selamat siang. Kita hari ini akan diskusi tentang proses asuhan gizi terstandar, terapi intervensi gizi untuk kondisi hepatobiliari, ya, khususnya di kondisi infeksi. Karena kalau bicara tentang hepar, liver, hati, nanti isinya bukan cuma penyakit infeksi sebenarnya, keganasan juga banyak, ya, dan itu nanti masuknya ke degeneratif, ya, ke penyakit keganasan yang kebetulan mungkin akan menyerang hepar dan biliernya. Nah, sebenarnya kalau kasus hepatobiliari juga banyak, tetapi saya hanya akan menyampaikan beberapa yang prevalensinya cukup besar dan kemungkinan akan teman-teman dapatkan nanti ketika di lapangan. Nah, sebelum masuk ke topik tentang infeksinya dan bagaimana MNT untuk kasus hepatobiliari, saya ingin mengingatkan teman-teman ada sekitar 7 fungsi dari hepar. Ketika heparnya bermasalah, apakah fungsinya berjalan dengan baik? Nah, itu yang dipikir. Jadi jangan mengingat fungsi hepar. 1 untuk ini, 2 untuk ini. Jangan. Tetapi paham bahwa ketika heparnya bermasalah, maka hepar tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik. Ketika tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik, maka dampaknya nanti ada di beberapa hal yang muncul di sini. Misalkan, hepar itu fungsinya untuk mengubah protein jadi amonia, metabolismenya salah satunya amonia. Amonia nanti akan dibuang lewat urin, nanti hubungannya sama ginjal dalam bentuk urea yang membuat baunya jadi khas, ya. Nah, ketika heparnya bermasalah, pembentukan ureanya juga nanti akan ada masalah. Maka amonia yang harusnya dibuang bisa dibuang? Tidak. Nah, nanti akan menyebabkan penumpukan amonia, itu yang membuat kondisi tertentu lagi nanti ada koma hepatikum, encephalopati hepatikum. Nangkep ya? Jadi tubuh kita itu seperti mesin, salah titik di satu titik itu akan berdebet kemana-mana. Jadi ketika teman-teman memahami fisiologi, patofisiologi, kemudian lari ke dietetik, jangan dihafal. Nggak mungkin hafal. Kalaupun hafal, ketika nanti case-nya mulai ada modifikasi, gabungan dengan masalah lain, kacau semua hafalan kamu. Ya, jangan dihafal, please. Itu bukan hafalan, tapi dipahami dengan baik. Oke, yang pertama adalah membentuk empedu. Empedu digunakan untuk emulsifikasi lemak. Saya, Bu Ariana, tadi makan siang dengan ikan yang digoreng. Tentu ada lemaknya dari kulit ikan. Mungkin dari ikan itu sendiri juga ada dari minyak yang digunakan untuk menggoreng. Minyak sama air apakah bisa bergabung? Nah, tubuh kita darah toh mayoritas untuk transport gizinya. Kalau itu dengan lemak, maka tidak bisa termetabolisme dengan baik. Maka lemak tersebut yang kita makan itu harus teremulsifikasi dengan apa yang disebut dengan empedu. Bile, empedu, garam empedu, asam empedu. Ketika sudah teremulsifikasi, maka nanti dia jadi bisa larut air, bisa masuk ke fili-fili usus dan kalau belum teremulsifikasi, maka tidak bisa masuk ke fili karena memang sifatnya dia hidrofobik, tidak suka air. Nangkep ya? Ketika heparnya bermasalah, empedu akan diproses, ada hasil empedunya? Tidak ada. Ketika nggak ada empedu, padahal kita makan dengan lemak, apakah lemaknya bisa diserap dengan baik? Nggak ada. Lemaknya terus kemana? Dibuang. Dibuang lewat mana? Di feses. Maka fesesnya jadi ada
lemah. Nah, gitu. Nangkep ya? Eh, Pola berpikir sederhananya seperti itu. Ya, kalau ini nggak ada, fungsinya nggak baik, maka nanti emulsifikasi nggak bisa. Orang tersebut bisa dapat asam lemak? Enggak. Nanti vitamin larut lemak bisa terlarut. Dampaknya apa? Malnutrisi, defisiensi gizi. Defisiensi apa kira-kira? Kalau dilihat dari vitamin. Defisiensi vitamin A, defisiensi vitamin D. Nanti manifestasinya banyak. Oke, jadi lari ini ke banyak hal. Jangan mengingat bahwa ini untuk emulsifikasi empedu. No, tapi apa nanti dampaknya jika hal tersebut terjadi gitu ya. Kemudian metabolisme karbohidrat, lemak, protein. Itu juga membutuhkan hepar. Di sini tulisannya metabolisme karbohidrat. Apa hubungan karbohidrat dengan hepar? Anyone? Fisiologi? Ada? Apa hubungannya hepar sama karbo? Kamu makan karbohidrat, saya makan nasi. Kalian makan nasi terus setelah itu gimana, Mbak? Ya, maka kalau karbohidrat didigesti, ya toh, polisakarida jadi disakarida. Disakarida didigesti jadi monosakarida. Monosakarida bisa didigesti? Enggak. Digesti itu membuat yang sederhana dan siap serap. Monosakarida sudah sederhana, itu yang paling sederhana. Nah, setelah diserap, kok ada sisa, disimpanlah. Nyimpan dalam bentuk glikogen. Nyimpannya di sama otot. Tapi mayoritas ada di hati. Nah, disimpan di jaringan hepar. Maka ada hubungan. Kalau heparnya bermasalah, bisa buat nyimpan karbohidrat? Nggak bisa. Pemecahan kolesterol, membentuk kolesterol, itu nanti juga ada kaitannya sama lemak, itu juga nanti menggunakan hepar. Protein juga sama. Gitu ya. Beberapa enzim juga diproduksi juga, hormon diproduksi juga di hepar. Nah, itu ketika heparnya bermasalah, soal metabolisme juga akan terganggu. Dampaknya apa? Ya malnutrisi dan yang lain. Lemak butuh asam empedu. Empedu dibuatnya di hepar, bukan di kantong empedu ya. Kantong empedu tujuannya hanya untuk menyimpan. Dia kayak kantong yang menyerap air. Jadi ketika empedunya masuk, air akan diserap sehingga empedunya jadi sangat kental dan sangat saturasi. Nangkap ya? Jadi apa namanya? Dia diambil airnya gitu loh. Yang tadinya mungkin bentuknya cair jadi lebih kental, lebih kental, lebih kental, lebih kental, lebih kental. Nah, itu di empedu. Oke. Terus nanti ada beberapa hal yang lain. Itu bukan topik hari ini, topik semester-semester lalu. Saya hanya untuk mengingatkan saja. Dan di tampilan di sini itu kuadran 1 ini adalah penampang tampilan hepar manusia yang sehat, normal dan sehat. Kalian bisa lihat bagaimana hepar kondisi sehat itu bentuknya seperti itu. Ya. Tetapi ketika terserang hepatitis, tampilannya B di bawahnya. Ketika terserang nanti ada kolangitis, itu berarti nanti di salurannya, di saluran empedunya nanti ada bermasalah, itu tampilannya jadi seperti yang huruf C. Nanti kalau dia ada sirosis hepatika, jaringan sel-sel hepar yang sehat digantikan dengan jaringan ikat. Dengan jaringan ikat bisa berfungsi hepatositnya? Enggak. Jadi satu hepar itu rusak. Itulah sirosis.
Ya, sirosis hepatika itu tampilannya yang D. Atau yang E adalah ketika dia ada polisistik dan yang lain gitu ya. Saya tidak menampilkan kalau ada keganasan di situ. Kalian bisa melihat berbagai macam penampang hepar manusia real seperti itu tampilan. Ya, ketika ada bermasalah. Nah, bagaimana untuk menguji hepar seseorang itu bisa berfungsi, masih berfungsi dengan baik atau tidak? Kan gitu. Seseorang kan nanti akan diuji, dicek laboratorium. Sebenarnya pemeriksaan fungsi hepar itu banyak banget karena dia terlibat dengan berbagai macam metabolisme. Tapi yang paling common didapatkan, teman-teman bisa dapat datanya lebih sering, itu yang saya tampilkan di sini. Albuminnya dicek. Padahal albumin itu apa? Setahu kalian albumin adalah protein. Ya, ya memang albumin adalah protein, tetapi kalau albuminnya dia terlalu tinggi atau sangat rendah, misalnya sangat rendah albuminnya, ada apa hubungannya dengan hepar? Kurang makan protein, malnutrisi, albuminnya bisa rendah? Bisa. Kurang makan protein, kurus kering, malnutrisi, albuminnya bisa rendah? Bisa. Ada kaitannya dengan hepar? Belum tentu. Nah, tapi kondisi-kondisi penyakit dengan gangguan hepar bisa jadi berdampak pada albuminnya. Jadi sering albumin juga dipakai. Walaupun nanti ada informasi bahwa di kondisi tertentu albumin tidak bisa dicek atau tidak perlu dicek, ya, karena rendah tingginya albumin pada kondisi tertentu itu ya memang karena heparnya rusak. Jadi tidak menggambarkan status gizi. Nanti kita akan diskusi itu. Nah, yang sering dipakai yang berikutnya adalah bilirubin. Diminta untuk mengecek bilirubin. Kemudian ada angka bilirubin. Nah, itu maksudnya apa? Nanti ada bilirubin total, direct sama indirect. Apa bedanya? Nah, silahkan baca. Tidak bisa di mata kuliah ini untuk selesai semuanya gitu ya. Nanti ada kaitannya sama bilirubin itu diproduksi oleh hepar, lari ke kantong empedu gitu toh. Dari kantong empedu lari ke usus halus kalau waktu ada makanan di usus halus. Nah, mana yang direct, mana yang indirect? Silakan teman-teman bisa apa namanya dibaca ya. Ada direct, ada indirect. Bilirubin mana nih? Yang ketika keluar dari hepar atau ketika keluar menuju usus dari kantong empedu, mana yang direct, mana yang indirect. Ya. Kemudian nah, ada yang namanya ALT, ada yang namanya AST. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman di Sarjito atau Panti Rape, istilah ALT AST ini diganti menjadi SGOT SGPT. Kalau kalian ambil buku ini di halaman belakang, itu kalau saya tidak salah ada tertulisnya di sini adalah fungsi hepar. Nah, ALT, AST, SGOT, SGPT. Ya. Tetapi di sini rujukannya adalah 30 sampai 25, gitu. Kalau di Sarjito 10 sampai 50. Yang benar mana? Ya dua-duanya benar. Tergantung kamu ngambil kasusnya nanti di mana. Ketika ngambil kasusnya di Sarjito sudah ada output hasil laboratorium, ya jangan pakai nilai normal yang tertulis di dalam buku. Pakai nilai normal yang ada di dalam lampiran laboratorium itu. Sudah dicantumkan kok. Jadi tidak usah ngapal ke. Oke? Itu nanti kaitannya sama pemeriksaannya beda. Metode pemeriksaannya bisa saja berbeda. Sehingga angka normalnya bisa saja berbeda. Usia, jenis kelamin, kondisi penyakit tertentu juga berbeda. Jadi teman-teman nggak usah ngapal ke banyak-banyak. Ketika besok di lapangan. Gitu ya. AST, SGPT, nah, ALT, AST, SGPT, SGOT. Berikutnya yang
untuk menguji apakah ada infeksi. Sebenarnya kalau bicara tentang infeksi hepatitis kemarin diajari A, B, C, D, E. Atau fokus di C aja. Semuanya diajari gitu ya. Nah, untuk mengetahui bahwa seseorang oh ini hepatitis A, oh ini hepatitisnya B, oh ini C, D, E, itu nanti ada pemeriksaannya tersendiri. Cuman saya di tampilan hari ini hanya mencantumkan mengajak teman-teman untuk fokus di HBsAg yang untuk hepatitis B ya. Ya, yang atasnya kok ada Pak? Ya itu cuman saya nge-cropnya bisa. Tapi kalau mau lihat saya ngambil dari Cross, teman-teman bisa buka Cross, itu nanti ada ABCDE, ada semuanya antigennya masing-masing. Dan bisa saja untuk meyakinkan dokter bahwa ini benar-benar hepatitis B, ini benar-benar C, itu bisa jadi dia meminta untuk pemeriksaan lebih detail. Gitu nggih? Nanti ada tulisannya apa namanya? HB apa, HB apa, HB apa. Nah, itu menjadi tanda kalau ada hepatitis. Ya, itu untuk menguji fungsi liver. Ketika fungsi livernya tadi lebih rendah atau lebih tinggi, tidak normal, berarti heparnya ada masalah. Oke. Kalau nanti albuminnya sangat rendah, asumsinya heparnya bermasalah. Kalau nanti SGOT SGPT-nya sangat tinggi, asumsinya heparnya bermasalah. Kalau ada HBsAg-nya reaktif, berarti ada infeksi. Nah, kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Gitu, oke? Ini cuma untuk pengenalan saja. Teman-teman bisa lebih memahami nanti kalau sudah di lapangan. Kemudian hepatitis. Ini saya masih mereview, tapi kecil-kecil. Kemarin ketika infeksi, tentu sudah diajari ketika patoinfeksi ya. Bagaimana perjalanan penyakit dari hepatitis khususnya. Ya, ada 4 fase. Apa pentingnya? Pentingnya adalah kalian bisa lihat di sini ada yang namanya fase ikterik. Itulah saat teman-teman menerima pasien. Kalau fasenya inkubasi ataupun preikterik bisa jadi belum dibawa ke rumah sakit. Dia dibawa ke rumah sakit biasanya sudah fase ikterik. Ikterik itu kuning kayak baju kalian berdua. Ikterik. Ikterik. Ya. Nah, ini ada rangkuman hepatitis A, B, C, D, E. Bukan ranah saya untuk menyampaikan, tetapi silakan teman-teman bisa baca sendiri dengan untuk mengingat yang kemarin. Ya, karena dietetik tidak bisa lepas dari patonya. Oke. Fase ikterik nanti ada jaundice, ya, jandis, kuning. Yang kuning kulitnya, skleranya, sama bisa jadi mukosa di dalam tuh warnanya, ya, warnanya kuning kabeh. Kemudian berat badan turun. Di sini ada angioderma. Angioderma itu bengep, bengkak di bawah kulit. Nanti kelopak matanya bengkak gini, bibirnya dia bisa bengkak sendiri. Kemana ini bisa bengkak? Miripnya seperti itu. Ya, ada pemecahan cairan di bawah. Kemudian ada disgesia. Disgesia itu kehilangan kemampuan untuk mencium, ya, mencium atau merasakan ya. Ada kehilangan gitu. Jadi kalau apa namanya salah gitu loh dalam mencium atau merasakan. Saya mohon maaf saya lupa. Kalau tidak mencium merasakan sesuatu. Misalnya kemarin ketika saya terkena COVID, itu dulu telur itu otak saya menilai bahwa itu bukan telur, baunya itu bau got, bau besi. Itu bukan bau telur, itu bau besi. Terus kalau waktu itu yang saya titeni adalah telur. Ini bukan bau telur ini. Itu sampai lama. Jadi kalau tidak bisa mencium anosmia, ya toh tidak bisa merasakan toh ras manis asin pahit nggak terasa toh anosmia toh pernah ya tidak bisa mencium tahu nggak baunya nggak bau apa nah tidak ya tapi kalau saya
Salah. Salah bau-bau, tapi tidak bau atau berasa, tapi tidak sesuai dengan yang saya kenal sebelumnya, gitu ya. Ini, mohon maaf, itu kalau nggak bau, rasa saya diskisia. Kemudian pruritus. Pruritus karena bilirubinnya tadi tidak bisa dibawa ke usus, dia akan larut ke peredaran darah. Lah, bilirubin ke peredaran darah, di sklera dia jadi kuning, di mukosa dia jadi kuning, di kulit dia jadi kuning. Nah, ketika di kulit itu muncullah dia jadi pruritus, gatel. Wah, gatelnya di bawah kulit. Nggak bisa dijelaskan, digaruk nggak berkurang ya, karena memang di posisi di bawah kulit. Itu karena sama karena amonia tadi. Karena ketika heparnya nggak bisa berfungsi dengan baik, amonianya kemana-mana. Dampaknya salah satunya adalah rasa gatal. Kemudian pale feces. Pale itu pucat atau clay, CLAY, kayak tanah liat. Ya, pucat. Tapi urinnya dia jadi gelap. Gitu. Oke. Ini ada kaitannya sama fungsi hepar yang berdampak pada ginjal untuk pembentukan urin sama yang berdampak pada usus. Nanti kaitannya apa? Metabolisme bilirubin. Silahkan, sudah dipelajari metabolisme bilirubin kemarin di patonya. Kenapa orang yang gangguan hepar, bilirubinnya terganggu, metabolisme bilirubinnya terganggu, itu menyebabkan ikterik, menyebabkan fesesnya pucat, kayak dempul, dan menyebabkan kencingnya gelap, kayak teh. Itu metabolisme bilirubin. Bukan bagian saya untuk menjelaskan. Silahkan cari. Ya, nanti ada kaitannya sama dietnya. Oke. Terus kemudian fase terakhir ya recovery. Kalau belum meninggal. Ya masa mau diizinkan sembuh sendiri? Dan tidak apa-apa, iktarik aja. Karena metabolismenya nanti semuanya terganggu tuh. Malah jadi sakitnya lebih parah. Nah, ini adalah contoh ikterik sklera. Jadi ketika ketemu dengan pasien, teman-teman akan memeriksa assessment itu kan A, B, C, D ya. C itu apa? Clinical fisik toh. Jangan cuma fokus pada tanda-tanda vital. Lihatlah dari ujung kepala sampai kaki. Yang besok saya coba ajarkan ketika PANUM, namanya NFPI. Ya, Nutrition Physical Finding, Nutrition Finding Related Physical Examination. Ya, pengukuran fisik berhubungan dengan gizi. Mulai dari kepala nanti sampai ke mata, oh, skleranya ikterik, konjungtivanya anemia atau tidak. Itu harus dilihat oleh kita, diukur, dipegang, disentuh, dan yang lainnya. Teman-teman besok nggak usah jijik sama pasien. Bisa saja pasiennya jijik sama kamu gitu toh. Nah, kita tahu. Gitu. Saya kemarin kalau di Sarjito, selain bawa bekal masker, bawa bekal gloves. Silakan teman-teman pakai gloves. Karena rumah sakit tidak menyediakan buat kamu. Jadi ketika mengukur, ngecek piting edema, kita kan nggak tahu pasien tersebut infeksius atau tidak. Karena penularan itu bisa lewat kulit, bisa lewat baju dan yang lain. Jadi silakan besok bawa satu box itu isi 100, berarti kan 50 pasang toh? 50 kanan kiri kan? Nah, itu kan bisa dipakai banget kalau kan besok kalian ke klinik itu cuma 2 minggu. Jadi satu box mungkin bisa untuk 2 atau 3 orang masih bisa banget. Mungkin 4 orang juga mungkin masih bisa banget. Itu harganya juga nggak begitu mahal. Buat kenyamanan bersama. Buat kamu, buat pasien juga. Dan ketika satu pasien, misalnya ini pasien saya nih, saya mau mengukur massa bicepnya.
untuk melihat apakah ada muscle loss atau tidak, apakah ada kehilangan otot atau tidak. Itu nanti NFPI salah satunya gitu ya. Besok ketika NFPI ini teman-teman diminta untuk, karena akan ngecek satu persatu ke temennya gitu ya, saling ngecek. Silahkan pakai pakaian yang apa namanya pas gitu ya. Terus bisa untuk dilakukan NFPI. Kalau teman-teman yang pakai jaket tentu kan susah gitu ya. Nah, silahkan besok pakai pakaian ini. Misal contoh Mas Yus, maaf ya Mas ya. Ketika nanti meng-NFPI, nanti posisinya Mas Yus misalnya tiduran. Nah, pasien kan tidur tuh nggak bisa berdiri tuh. Maka pinjam ya. Maka nanti dipegang gini, kita akan lihat ini di sini dipegang. Oh, ada berapa nih derajatnya? Nanti akan ada yang severe malnutrisi, mild, moderate, normal. Ini sepertinya malnutrisi enggak ya? Terus kemudian ketika duduk kayak gini, di sini siku enggak ya? Oh, siku banget misalnya gitu. Atau oh ternyata enggak. Misal, sorry, punya Cynthia kan enggak siku, kalian bisa lihat. Itu lebih baik dalam konteks malnutrisi. Tapi ketika konteks orang yang malnutrisi, siku akan sangat-sangat siku dia. Terus kemudian ada klavikula ya, tulang yang mungkin kalau cewek-cewek seneng kalau kelihatan. Sampai bisa buat gantungan. Nah, kalau bisa dilihat klavikulanya, oh ini ternyata malnutrisi level berapa atau kategorinya. Nanti skapula, permisi ya Pak ya, kan badannya kita mau ngecek skapulanya dia, tulang skapulanya dia. Kan kalau posisi tidur ngerogol gini kan nggak bisa. Maka permisi ya Pak ya, bisa miring ke sana. Kalau pasiennya sadar bisa diajak miring, toh? Kan mau tidak mau kamu akan bersentuhan dengan pasien tersebut. Nah, Anda akan menghukum. Itu baru bagian atas. Belum nanti paha dan belum lagi betis. Bahkan untuk kondisi-kondisi tertentu perlu ngecek juga skrotumnya, buah zakarnya kalau dia laki-laki, untuk melihat apakah kalau diagnosisnya adalah nefritis, sindrom nefritis, itu akan ada edema sampai ke skrotumnya itu edema. Karena ini bukan untuk dokter, kalian adalah dietitian, bisa dicek dengan yang lain, maka ngecek yang lain aja. Tidak untuk lumayan nih gitu. Karena nanti akan ada edema. Nefritis kemana sudah? Ya jadi patung. Nefritis itu nantilah Bu Ruth ginjal sampai situ kemarin. Kan materinya ginjal beliau. Oke, enggak apa-apa. Nah, itu sampai nanti betis atau paha. Paha kan nangkep ya. Nah, nanti akan digini. Bisa nggak nih diangkat ini? Patella, apa namanya? Tempurung, tempurung lutut. Nah, nanti posisinya bagaimana? Itu nanti ada sendiri pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya banyak. Ya, itu nanti NFPI. Jadi yang namanya untuk mengukur status gizi pasien di rumah sakit, salah satunya adalah dengan melakukan NFPI, dan itu adalah spesialnya gizi untuk mengukur satu persatu tadi. Belum diajarin, tanya di PSG dulu. Ya, besok diajarin, tapi ingatkan saya untuk melakukan NFPI. Jadi kalian akan satu persatu melakukan NFPI ke temannya, dan besok ketika praktek di rumah sakit, kalian akan meng-NFPI pasien yang kalian kunjungi. Saya sudah nih dengan pasien ini, sudah dapat data gitu toh. Nanti ketika bisa sendirian, harus dibantu sama temennya. Nah, maka mungkin bisa berdua. Nanti setelah di pasien ini selesai, silakan sarung tangannya buang. Oh mau ke sini, ganti sarung tangan yang baru. Jangan campur. Nanti ada infeksi dia dapat dari dia. Tangkap ya. Nah itu jadi memang harus sedia cukup banyak sarung tangan. Itu menarik. Kalau kalian dapat pasien yang di semua pasien, kemarin saya juga NFPI di ICU.
pasien kecelakaan dan lain harus dilakukan NFPI. Cuman tahu kalau oh ini patah nih misalnya gitu ya. Apa namanya? Bagian ulnanya patah, ya sudah. Pemeriksaannya mungkin bagian kanan atau mungkin bagian kiri atau mungkin tidak dilakukan. Karena kalau kita miring memang pasiennya tidak sadar, tapi kan kalau ada sesuatu dia juga tidak merespon, kan gitu toh. Sehingga kita baca dulu kondisinya seperti apa, memungkinkankah dilakukan NFPI pada titik itu. Kalau di titik lain bisa. Gitu ya. Ini di sini adalah skleranya ikterik, teman-teman. Maka nanti akan melihat, permisi ya Pak ya, saya mau lihat matanya. Oh, ikterik. Sklera ikterik. Gitu ya. Sklera tidak ikterik. Sklera ini putih. Dia jadi warna kuning. Kulitnya juga nampak lebih kuning. Kemudian ini urinnya. Urinnya juga warnanya dia lebih gelap. Warnanya dark. Lebih gelap. Dan kalian bisa lihat fesesnya warnanya kayak dempul, kayak clay. Warnanya pucat. Itu benar-benar feses yang bukan dihilangkan warnanya atau apa. Ya, seperti itulah fesesnya teman-teman yang mengalami gangguan hepar. Ya, seperti itu. Oke? Nah, itu nanti juga bisa ditanya. Kalau kalian sudah mendapatkan informasi bahwa pasien ini hepatitis, gitu kan? Ya, dia lancar. Kencingnya lancar enggak? Lancar. Warna kencingnya. Jadi di kepala sudah tahu apa yang mau ditanyakan. Apakah itu ada di form asuhan gizi yang saya bertanya? Sehingga memang form itu bukan untuk pattern semua kasus itu. Kamu harus paham satu kasus yang harus ini apa ya data yang relate to jelas. Terus kemudian saya mendapatkan pasien yang baru datang dari saya dapat kasus ITERIK. Saya pernah dapat kasus ITERIK di rumah sakit yang sebelumnya. Kita saya sudah dapat 4 orang. Oh, ITERIK banget nih. Wah, Bapak ITERIK nih. Saya kata, kalau dia lebih, saya tanya, biasanya sudah biar ada turun nggak? Ya mungkin bisa. Oh ada mas warnanya kok punya ya? Oh bisa dapat. Sejak kapan warnanya punya? Kalau warna apa tadi? Kuning ya. Warna besar. Jadi kuning itu sudah lama. Ada pun apalagi selain ini. Jadi ya keluhan-keluhan tadi yang saya tampilkan di slide sebelumnya ini bisa kalian tanyakan. Oh ada sendi-sendinya sakit semuanya. Terus kemudian ada demam, mual. Nah, terlalu banyak amoni itu bikin mual, nggak nyaman. Nafasnya bau. Tapi nggak usah lah kalian mana Pak. Nggak usah. Percayalah. Nafasnya bau. Percayalah sama saya. Gitu. Percayalah sama literatur. Tapi kalau mau ngecek, ya nggak apa-apa. Tapi permasalahannya nafas bau itu adalah subjektif toh, tidak bisa dibuktikan toh. Nah, tapi kalau sklera iterik kok enggak. Tapi kalau nafas bau itu subjektif, maka di IDNT tidak ada nafas bau. Tapi keluhan itu muncul juga pada pasien dengan kondisi seperti ini. Maka tidak tertuliskan di sini gitu ya. Oke. Kemudian ini kita lanjut dulu. Itu adalah viral hepatitis. Hepatitis yang disebabkan karena virus. Tipikalnya tadi. Tapi semua kasus yang berhubungan dengan hepar rata-rata manifestasinya sama. Gitu ya, cuman penyebabnya aja yang berbeda-beda. Penyebabnya itu yang nanti akan berhubungan sama terus kita harus melakukan apa gitu ya. Walaupun sama-sama jaundice, walaupun sama-sama ikterik gitu ya.
Yang berikutnya adalah NAFLD. Karena nanti ada fatty liver yang karena alkohol. Kalau ini fatty liver tapi non alkohol. Ya, kalian bisa lihat itu hepar beneran. Ini adalah hepar yang hepatositnya itu penuh sama lemak. Ada perlemaan hati. Kok bisa? Mungkin sering ngerasa bohong. Enggak ya. Ya, heparnya penuh lemak. Ini bisa jadi karena obesity. Bisa jadi karena dia tinggi lemak, dia tinggi gula. Ya, dampaknya jadi sel heparnya menjadi hepatosit. Menjadi hepatositnya penuh dengan lemak. Dan itu jika nanti berkelanjutan akan berubah menjadi sirosis juga. Ya, nggak bisa dimanfaatkan lagi berarti hepatnya. Nah, manifestasi berikutnya dari kondisi gangguan hepat adalah asites. Segede ini perut. Itulah timbunan cairan. Segede itu asites. Dan kalau kalian lihat, ini ada selangnya ya. Itu namanya didrainasekan atau dikeluarkan cairannya. Ya, di situ. Kalian bisa lihat itu. Jadi walaupun sebenarnya asites itu tidak selalu berhubungan dengan gangguan hepar. Teman-teman saya kemarin dapat pasien yang gagal ginjal sudah tidak kencing sejak 2013. Jadi sampai lupa sensasi pipis itu kayak gimana. Komen di kelas saya, kalau kamu nggak mau bertobat itu sakit di situ. Isinya penyakit ya. Ya, saya akan menyampaikan itu. Ibu sudah ada saya sambil duduk ya. Ada CKD. Pertanyaan pertama saya adalah, maaf Ibu masuk dengan keluhan penyakit apa? Keluhannya apa gini. Ibu ada diabetes? Enggak. Oke. Ibu ada hipertensi? Oh, ada. Oke, saya catat hipertensi sejak kapan, Bu? Kebetulan kasus saya. Hipertensi sejak 2005. Oh, diabetesnya ada. Diabetes sejak 2007, hipertensi sejak 2005. Oke. Ibu ada gangguan jantung? Tidak. Ada riwayat stroke? Tidak. Ada riwayat masalah ginjal? Sebenarnya saya sudah tahu ya, karena dia dirawat juga memang rutin CKD hemodialisa. Oh iya, sudah gagal ginjal saya, Mas, sejak 2013. Oke. Ibu sudah HD. Rutin, Mas, di Sarjito juga 2 kali. Senin Kemis. Oh iya. Kalau di HD, ada keluarganya HD dulu biar saya mungkin tanya. Nggak ada? Oke. Kalau tiap HD rutin seminggu sekali, hebat ya, sudah 10 tahun masih bisa diberi kesehatan ya. Masih bisa hidup 10 tahun loh HD ya. Ditarik cairannya berapa? Oh, 1,5 sampai 2, tapi rata-rata 1,5. Cairan itu apa maksudnya? Adalah ketika orang dengan CKD itu kan tidak bisa kencing tuh tadi, produksi urinnya bermasalah karena memang ginjalnya tidak bisa bekerja dengan baik, ya, sehingga cairan tidak keluar membentuk urin primer dan yang lain, sehingga dia keluar sel, jadilah asites salah satunya. Jadi memang perut beliau segede ini juga, beliau kurus, tapi segede itu perutnya. Nah, kemudian kalau ditarik berapa? 1,5 gitu. Nanti kalau bicara tentang proses hemodialisa, teman-teman nanti akan perlu bertanya terkait dengan ada yang namanya berat badan kering, ada yang namanya berat badan basah. Berat badan basah itu adalah berat badan yang diukur ketika sebelum hemodialisa. Hemodialisa bisa berlangsung 5 jam. Bisa dari jam 5 sampai jam 10 jam 11. Nanti shift yang siang ya dari jam 12 sampai jam 7 malam misal kayak gitu.
itu HD. Dan ketika sudah selesai HD, dia akan lebih buger. Karena metabolit-metabolit yang membebani tubuhnya sudah banyak yang hilang. Termasuk cairan. Jadi nanti akan ditimbang menjadi berat badan kering. Paham ya? Dan itu selisihnya 1,5 kilo sampai 2 kilo. Artinya berat badan dia itu kan didominasi ketika awal adalah isinya cairan toh. Itu kalau hemodialisis. Jadi kondisi asites bukan cuman gagal fungsi hepar, ginjal bisa, jantung juga bisa. Ya, gagal jantung kemarin materi saya sudah sampai situ, teman-teman silakan buka lagi. Ada hubungan antara gagal jantung ke insufisiensi hepar ke asites juga. Insufisiensi ginjal sama ke asites juga. Tampilannya mirip seperti ini. Dan kalau memang tidak ada masalah dengan ginjal, ya nggak perlu di HD toh. Dia juga tidak di HD. Oh, nggak ada. Kalau untuk pasien saya yang asites karena hepatitis, sirosis, dia tidak HD. Tapi ada drainase seperti itu. Ya, dilubangi, nanti cairannya keluar. Ya, mirip plus keluar, tapi ya sudah. Ya, keluarnya kan. Dan tidak langsung kempes-pes ya Rais. Ya, karena airnya kan di banyak-banyak tempat itu keluar. Nah, ini ada berhubungan dengan non-alcoholic fatty liver, itu ada hubungannya dengan sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu hipertensi, hiperkolesterol, hiperglikemik. Sorry kok hiperglikemik. Glukosa darahnya tinggi. Hiperglikemia. Jadi dan obesitas. Nah, itu pada orang-orang dengan sindrom metabolik 3 hiper dan obes itu mereka rentan heparnya juga bermasalah. Gitu nggih. Kemudian ini yang kasus saya berikutnya. Ya, alkoholik. Saya dapat pasien sudah berpulang tapi dia usia 21, kalian 20. Cowok ngebut buat teriran jamak, nabrak, kecelakaan sendiri, dibawa ke Sarjito. Kemudian setelah dicek, ternyata kalian bisa lihat nih, serum alkoholnya etok. Ya maaf ya, kalau di HP kalian mungkin bisa lebih jelas. Dia sampai ke angka 230, padahal normalnya 0 sampai 50 aja. Berapa banyak dia minum malam hari itu? Karena dia dibawa ke Sarjito jam 4 pagi. Itu kasus besar saya ini, kasus mendalam saya. Saya kaji beliau, ngikutin sampai 28 hari saya ikuti kasusnya. Sampai akhirnya beliau berpulang di 28 Agustus kemarin. Alkoholnya tinggi banget, dan ini fungsi heparnya beliau juga nih, bukan kasus lain. Kalian bisa lihat, albuminnya rendah toh? Pak, tapi kan cuman sedikit di bawah normal. Untuk usia 21 yo kurang-kurang. Badannya dia lebih gemuk dari Yus. Oh, badannya bagus, tinggi gede, 70 kilo per 172. Kamu 168, 170. Nah, berarti paling 60 kurang dikit, 60. Ya, saya nggak perlu ngukur, bisa asumsi toh. Itu nanti teman-teman juga berat badan tidak harus diukur secara langsung. Sering-seringlah menimbang orang lain, jadi punya gambaran berapa. Badannya bagus, 70 per 172 kalau saya tidak salah waktu itu. Gede, seger bugar. Tapi ternyata albuminnya rendah. Wah, berarti malnutrisi kekurangan protein. Itu kalau kita mikir satu kacamata kuda itu doang.
albuminnya rendah karena dia intoksifikasi alkohol. Dampaknya pada fungsi hepar. Oke? Yang kedua, SGOT, SGPT-nya kalian boleh lihat deh. Normalnya 50 ke bawah. 10 sampai 50. Tapi hari pertama dicek sampai angka 500 dan 400. Super tinggi. Waktu itu kaget. Pembimbing saya kaget. Kasusnya apa, Mas Dian? Ini. Terus saya bilang, oh kok tinggi banget nih ya? Yuk. Hasil laboratorium keluar, Mbak itu ada pasien ini intoksikasi alkohol. Yakin etohnya baru keluar. 200. Wah, anak nakal ini. Ya, saya ikut itu. Terminologi apa yang disampaikan. Nakal nih. Karena di kamar ICU saat itu kami handle ICU, hari itu ada 12 pasien, handle saya berdua dengan teman UGM. Di sisi timur pasien saya ini, di sisi barat ada lagi yang seusia sama, 21, juga kecelakaan. Tapi ini bukan karena alkohol. Yang membedakan cuman ini ada diagnosis intoksikasi, ini tidak ada. Itu tak yang membedakan. Dan perjalanan penyakitnya saya ikuti 1 bulan. Yang satu berpulang, yang satu akhirnya pindah bangsal. Jadi membaik dong. Membaik, tapi kemarin sebelum saya setiap hari ngikutin terus, pasien pulang ke rumahnya sendiri. Tapi statusnya vegetatif. Artinya hidup enggak, meninggal enggak. Ya. Ya harus dengan bantuan, harus tetap diberikan makanan netral, tapi kamu nggak bisa ngajak dia ngomong, tapi kamu nggak bisa lihat dia even cuma melek enggak. Untuk nafas pun pakai alat. Karena kedua pasien saya ini sudah di rumah. Kalau secara medis, tinggal itu ada 2. Jantung sudah walaupun sebenarnya mungkin dia sudah sama-sama dan cedera kepala benar. Jadi ada peradangan di kepala, kontusio BSC, mata-mata, dan memar paru, kontusio pulmonum, sehingga nafas dibatasi. Ini kasus kritis. Kalau teman UGM saja di stikers air masih itu, harapannya dia punya kompetensi. Ya, kalau anak juga paling itu 2. Setelah mereka keluar sama dia dengan baik meninggal, ada masuk. Ini pembelajaran juga buat kita. Mabuk nggak mabuk itu urusanmu, gitu kan? Tapi ya risikonya banyak. So buat teman-teman yang mungkin masih menyempatkan diri untuk kobam dan yang lain, so berpikirlah. Mungkin kamu bisa masih tetap oke gitu ya, tapi who knows? Ya, ini sudah ada hubungan antara bagaimana konsumsi alkohol sampai munculnya sirosis hepatika. Heparnya sirosis, hepatositnya menjadi jaringan ikat. Sehingga fungsi hepar, 7 fungsi utama hepar yang ada di slide pertama tidak berfungsi lagi. Di usia
yang mungkin usia muda seperti kalian yang masih mengonsumsi alkohol dalam jumlah tinggi. Ya, ini kalau dilihat dari sini 0 sampai 50 berarti ada alkohol dong di dalam darahnya. Itu masih normal. So, boleh nggak minum alkohol? Boleh kalau saya. Kenapa? Ya karena alkohol dalam jumlah moderat, itu tesis saya, itu memberikan efek perlindungan pada jantung. Tergantung sumbernya mana alkoholnya. Kalau penelitian saya sumbernya dari yang wine, yang alkohol dari fermentasi. Bukan alkohol luka yang sering dipakai untuk oplosan, itu alkohol luka. Itulah yang dikonsumsi, itu beda. Etanol sama metanol itu beda. Yang satunya destilasi karbohidrat, ya toh, diuapkan kemudian uapnya netes, itulah yang diminum tua. Ya kan diuapkan tuh, dipanaskan ya diuapkan ya dia, itu namanya destilasi. Metanol, tapi kalau yang buat luka cuci tangan itu alkohol juga, tapi kan jenisnya beda. Kan kalian kalau yang dari IPA kan belajar metanol, etanol, propanol dan ya kalau nggak salah itu ikatan ol semua itu sampai nanti berapa C-nya itu tuh sama alkohol semua itu. Tapi kan nggak semuanya bisa diminum. Cuman kan kita nggak ngerti. Yang penting bikin mabuk aja deh gitu tuh. So, saya bukan menyindir kalian yang mungkin keluarga, saudara dan yang lain masih mengonsumsi. Be wise. Even konsumsi alkohol minuman, be wise. Moderat lah. Cuman kalau sampai moderat kan susah ya. Oke? Ya. Oke. Itu kasusnya. Kemudian kita mau melakukan assessment toh? Ketika melakukan assessment, teman-teman boleh lihat yang dicek adalah BB kering. Kenapa? Kenapa kita ngeceknya BB kering? Yuk, kasih pendapat biar kelasnya ada diskusi. Kenapa yang diukur ketika melakukan assessment adalah BB kering? Mbak, Widya? Lebih detail bisa? Pada orang dengan gangguan hepar, kenapa harus dicek BB kering? Nanti yang akan saya tanya itu ketika misalnya ujian. Jadi bukan dietnya adalah berapa persennya. Enggak. Tapi teman-teman perlu berpikir kritis. Kenapa ini, kenapa itu, alasannya apa. Gitu. Piye? Kenapa harus BB kering? Sebenarnya sudah ada di slide. Berat badan pada pasien dengan gangguan hepar itu sangat dipengaruhi oleh kondisi medis dia. Dia ada edema. Nggak menggambarkan dong berat badannya sesungguhnya karena ada air. Dia ada asites. Ingat edema sama asites beda ya. Asites dia ada di rongga perut, di abdomennya dia. Tapi kalau edema bisa jadi di ekstremitas atas bawah ataupun di seluruh tubuh. Edema anasarka. Dan bisa juga dia ada konsumsi diuretik. Diuretik itu adalah terapi medikamentosa untuk mengeluarkan air di dalam tubuhnya dia. Ya, penggunaan diuretik itu. Jadi memang dia jadi lebih sering kencing ya untuk membantu pengeluaran cairan tadi lewat urin. Diuretik seperti itu. Nah, terus bagaimana? Ya, pakainya BB kering. Wah, nggak tahu BB keringnya berapa. Ya sudah, pakai ukur lila. So, teman-teman bawa pita lila. Pita meteran juga boleh, pita sakit boleh. Apapun yang bisa digunakan untuk mengukur lila. Walaupun sebenarnya apakah akurat juga mengukur lila? Ya enggak.
Wong dia kehilangan massa otot kok, klemer-klemer kak gitu. Bisa jadi sampai bisa dilipat gini. Apa namanya? Bisa sampai dilipat ketika dia sudah sangat keliru gitu. Kalau sudah bisa dilipat kan berarti nggak menggambarkan sentimeter panjang lila yang sebenarnya. Bisa juga dengan estimasi edema. Silakan kalau di buku ini halaman 308 apa 318. Ada yang bawa? 318 nih. Nah, 318. Diet hepar. Di situ ada informasi 320 dibuka, ada tabel tentang dengan koreksi berat badan jika kita menemukan pasien ini ada asites, ada edema, berapa harus dikoreksi, gitu ya. Tapi ini juga cuman bisa estimasi saja, itu juga nggak apa-apa, gitu nggih. Nah, tadi kalau untuk kasus yang alkohol tadi, albuminnya kan saya lihat tuh tadi tuh 3, sekian tuh. Nah, ini ketika kalian melakukan asesmen pada pasien dengan hepatitis contohnya, tidak bisa diukur albumin ataupun prealbuminnya. Gitu nggih. Kenapa? Ya karena fungsi heparnya sudah rusak. Nggak usah diukur lagi. Ingat, asesmen di sini itu konteksnya adalah untuk mengetahui status gizi. Ya. Jadi saya menyampaikan terkait dengan berat badan ataupun apa namanya? Albumin prealbumin dalam konteks menilai status gizi. Ya. Fokus sama saya, please. Nggak usah khawatir siapa yang lewat. Hanya karena mungkin kalian jarang duduk di sini. Ya. Kalau melakukan assessment itu nanti simpulannya cuma satu kok. Apa namanya? Status gizinya itu apa? Tergolong apa pasien ini? Kalau albumin dalam konteks tadi ketika pasien saya yang kecelakaan untuk menilai fungsi heparnya bagaimana? Bermasalah atau tidak. Tapi kalau di slide ini nutrition assessment, pengkajian gizi itu adalah kaitannya sama status gizi pasienku gimana ya. Kan pakai berat badan yang sering kalian lakukan, IMT. IMT-nya tadi sudah diomong ada asites dan ada edema, kan berarti nggak valid dong. Selain antropometri lewat IMT atau lila, kan bisa pakai B, biokimia. Prealbumin, albumin dipakai aja, itu bisa diukur kok. Tapi ingat, biokimia albumin pada pasien yang gangguan hepar itu sudah pasti jelek. Jadi tidak bisa untuk menghitung atau mengukur atau menilai status gizi pasien. Oke? B. Nanti C, ada clinical fisik toh, ada edema. Nanti status gizinya jelek dong kalau ada edema. Itu baru bisa dilihat. D, dietary historinya bagaimana? Jadi A, B, C, D, antropometri, biokimia, physical finding, dan dietary history, tujuannya cuma mau mengasih simpulan dia status gizinya bagaimana. Satu. Yang kedua, ada masalah apa selain masalah gizi? Masalah medis apa yang mungkin relate ke gizi? Wes itu, ya. Jadi bukan berarti albumin tidak usah diukur. Bukan. Kalau konteksnya status gizi, tidak. Tapi kalau konteksnya untuk melihat fungsi hepar, bisa. Gitu ya. Jadi berbeda dalam simpulannya. Maka beberapa literatur menyampaikan bisa dilakukan dengan kombinasi dengan SGA. SGA itu apa? Itu apa Mbak Rahel? Itu adalah instrumen apa? Itu form apa? Dilakukan di tahap apa? Namanya apa? Hah?
Kegiatannya namanya apa? Screening. Screening bagian dari asuhan gizi bukan? Screening bagian dari asuhan gizi bukan? Asuhan gizi dimulai dengan assessment, bukan screening. Screening itu di luar gizi, di luar asuhan gizi. Kenapa? Apa Mbak? Dilakukan? Terus dilakukan oleh perawat. Jadi asuhan gizi atau bukan? Asuhan keperawatan. Cuman datanya kita bisa pakai. Ya, asuhan gizi ADIME titik. Walaupun itu nanti siklus muter. ADIME, 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 ADIME. Dan tidak ada screening masuk di situ. Ya. Nah, salah satu instrumen screening yang bisa dipakai di rumah sakit adalah subjective global assessment. Itu adalah screening gizi, tujuannya untuk mengukur, menilai, menentukan seseorang punya risiko malnutrisi atau tidak. Titik. Tapi kalau di rumah sakit, screening tidak selalu SGA ya. Karena SGA itu banyak banget pertanyaannya. Ya, silakan teman-teman koleksi form. Kalau untuk lansia, screeningnya pakai yang bagus. Pakai mini nutritional assessment. Ada short form, ada long form. Pakai yang short form. Pertanyaannya cuma beberapa. Ya, MNA, SF, short form, lansia. Kalau untuk anak kecil, anak dia diukurnya pakai PIMS, bisa pakai strong food. PIMS yang paling penting. Kalau untuk sebelum lansia, usia dewasa, dia diukurnya pakai yang bagus, pakai saya bilang yang bagus. Kalau nanti kalian dirawat, kalau nanti kalian mengukur orang yang dirawat di rumah sakit, kalian sebagai mahasiswa praktek belajarlah menerapkan yang ideal. Maka tadi PIMS, maka tadi pakainya. Nah, kalau orang dewasa pakainya ini masih relate ya, karena besok kita akan harus lakukan sendiri. Pakainya nggak ada kan? Yang ada angka tahunnya, namanya ada tahunnya. Lupa aja Pak. Lupa lah, karena dulu cuma mengingat. Ada namanya LMS 2002. Ya, jomblo gitu ya. Punya pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Inggris pun. LMS 2002. Pertanyaannya nanti ada tahapannya. Tahap 1 sampai tahap 2. LRS 2002. Kalau ketemu pasien yang kritis, pakainya ini jelas belum diajarin kamu yang kritis. Pakainya N-Nutri modifier Nutri N-U-T-R-I-C Nutri Nutri modifier Nutri modifier. Tapi kalau di rumah sakit karena M-Nutri itu butuh beberapa pertanyaan yang jawabannya mungkin tidak dilakukan di rumah sakit karena butuh pertanyaan-pertanyaan tertentu, pemeriksaan tertentu, maka untuk pasien kritis bisa menggunakan NRS. Oke, nah itu aja. Ya, nanti untuk ibu hamil bagaimana? Karena kalian nanti akan ada stase maternal. Bisa jadi kalian akan dapat maternal. Ya. Screeningnya pakai alat apa? Silakan itu dicari. Ya.
Jadi dewasa sudah, lansia sudah, anak sudah, kritis sudah, terus tadi maternal sudah saya informasikan, tapi cari sendiri. Sama satu lagi, kalau mau bedah. Ya, karena nanti kalian ada stase bedah. Yang beruntung akan mendapatkan itu. Bersyukurlah kalau pertamanya dapat kritis, yang kedua dapat bedah. Itu adalah mengukur kompetensi gizi banget. Hatam semua mata kuliahmu 1 sampai semester 7. Kalau kamu dapat 2 itu aja deh. Ya, karena bedah nanti dietnya dari puasa, nothing per oral ya, NPO, pre-bedah itu makan sebanyak kasih TKTP. Ya, habis mau puasa ya, habis mau bedah dipuasakan dulu. Minum aja nggak bisa tuh. Habis bedah puasa lagi tuh. Kalau bedahnya gastrointestinal tidak bisa. Setelah puasa, coba dulu dengan makanan yang sederhana, cair, enteral cair. Kalau misalnya sadar, kalau nggak sadar pakai apa NGT atau pakai apa namanya di returnya langsung. Terus kemudian nanti bertahap, sebenarnya dapat saya dapat lunak, yes. Itu kompetensi gizinya kepake benar kalau bicara. Kalau bicara kritis itu makin kepake karena pikiranmu nggak cuma perut, tapi kemampuan dia bernafas, kemampuan otaknya dia bekerja, kemampuan jantungnya berpikirnya makin kompleks. Yang kalau di kasus lain, kasus ibu mau melahirkan, harus melahirkan, kalian mau minta itu nggak mikir jantung, pikirnya pemberian makanannya biasa. Anak masuk dirawat dengan demam tinggi, udah dikasih TKTP doang, udah selesai. Anaknya nggak mau makan, udah dikasih yang kering dan selesai. Lansia, ada GEA, apa namanya, gastroenteritis akut, muntah-muntah, diare, nggak mau makan. Kan itu penyakitnya anak kecil dan lansia. Dibawa ke rumah sakit itu keluhannya cuma, maaf ya, pakai kata cuma, itu aja, simple, klik jadi. Tapi kalau 2 kasus tadi, bedah sama kritis, itu akan sangat beruntung Pak kalian. Tapi memang belajarnya harus lebih dalam. Gitu, okay? Semoga prepare nanti itu ya. Screening untuk bedah, screening untuk ibu hamil. Silakan cari tahu. Nah, SGA walaupun ribet, banyak pertanyaannya, tapi untuk kondisi seperti ini, karena itu mencangkup banyak sekali hal, dianggap bisa membantu melakukan assessment kita. Walaupun ini adalah screening, jadi kita melakukan mengambil data dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di SGA. Maksudnya itu, oke? Bukan rescreening, bukan, tapi pertanyaan SGA kita bisa pakai. Intinya itu untuk melakukan assessment. Yang berikutnya ini adalah rangkuman terkait dengan kondisi orang yang hepar, gangguan hepar itu ada beberapa malnutrisi. Penyebabnya apa? Kalian bisa lihat di sini diagram algoritmanya. Ini yang mungkin nanti penting. Ketika ketemu dengan pasien tersebut, apa nutrition management yang bisa kita lakukan setelah mendapatkan assessment dan diagnosisnya? Saya menuliskan di samping kirinya, ingat, jika kalian hanya membaca slide pos kuliah ini, nggak nyambung. E-nya ada 3. Ya, energi itu tuh mau pakai mana? So, perhatikan baik-baik dan mungkin dicatat ya. Yang E pertama itu adalah ketika kondisinya obes. Ketika pasien yang kalian cek kok ternyata obesity, sehingga kebutuhan gizinya kita kurangkan. Bukan dikurangi 500 ya seperti yang saya ajarkan di ISU. Itu pasien normal. Itu klien orang sehat. Tapi kalau ini orang sakit, maka kebutuhan kalorinya 20 kilokalori per kilogram berat badan, 20 sampai 25. Jadi kalorinya kecil toh? Per kilogram berat badan. Terus kemudian ketika dia normal, dia sampai 25 sampai 35 bisa. Tapi kalau dia malnutrisi, gizi kurang, dia butuh kalori lebih tinggi lagi. Bahkan literatur bilang bisa sampai 40 kilokalori per kilogram berat badan.
untuk kondisi yang dia adalah underweight. Oke, bagaimana dengan proteinnya? Saya hanya fokus pada energi dan protein dulu. Ya, proteinnya kalau dia adalah masuk dengan hepatitis, tis itu artinya adalah radang. Ya, ada inflamasi di situ. Hepatitis, radang hepar. Maka dia butuh protein lebih tinggi. Konteksnya berpikirnya gitu ya. Dia butuh protein tinggi. Pokok men, nah saya keluar kata sakti. Pokok men, pokoknya kalau tis itu berpikir kita adalah dia butuh energi lebih tinggi, protein lebih tinggi. Tis, karena radang membantu sistem imun untuk bisa melawan peradangan. Walaupun untuk kondisi tertentu informasi ini bisa dikecualikan, gitu ya. Tetapi ketika tis kebutuhan energi proteinnya dia lebih tinggi, bisa sampai 1,5. Itu gede banget itu 1,5. Ya, kalau di rumah sakit TETP tinggi energi tinggi protein atau TKTP tinggi kalori tinggi protein itu signifikansinya tinggi protein adalah lauknya double. Nasi, sayur, buah, lauk hewaninya 2, lauk nabatinya 1. 3 berarti ya lauknya ya. Gitu. Lauk hewaninya yang 2. Itu TKTP. Itu nanti dampaknya proteinnya bisa sampai 90-an gram. Itu gede banget itu lauknya. Ya, kemarin tuh dapat paha 1 dan nggak mungkin ayam 2 gitu, bukan. Yang satu ayam, yang satu ikan gitu misalnya. Yang satu ayam, yang satu telur. Gitu. Jadi bukan telurnya dikasih 2 itu bukan. Ya, tapi beda. Nah, bicara tentang makanan kan bukan gizi klinik, food service. Itu standar diet. Jadi food service sama gizi klinik tidak bisa lepas. Maka nanti teman-teman, kalau kalian prakteknya food service di Panti Rapih, maka kliniknya nanti akan di Panti Rapih. Ya, itu yang membuat agar kami saya 105 membuat kita tidak belajar standar diet rumah sakit yang berbeda. Jadi belajar standar diet yang berbeda service, pahami kalau bagaimana olahan dan lauknya. Tapi ketika ada kondisi sirosis, ketika dia masuk dengan sirosis, bukan hepatitis, maka kebutuhan proteinnya sedikit lebih rendah. Ya, 0,8 saja. Ini 0,6 sampai 0,8 untuk kondisi sirosis. Kenapa? Ya karena fungsi ginjalnya lagi nggak bisa. Fungsi heparnya nggak bisa dioptimalkan ketika dia sudah sirosis. Jangan terlalu banyak protein, nggak bisa. Pencernaannya kan metabolismenya terganggu. Apalagi kalau dia sudah encephalopati. Kenapa? Semakin banyak protein, produksi sampingan protein kan amonia. Produksi amonia harusnya diubah menjadi tadi urea, dibuang ke urin. Tapi hebatnya bermasalah. Sehingga kalau proteinnya lebih tinggi lagi, amonianya akan banyak. Sayangnya kalau bisa diubah menjadi urea. Amonia banyak pada kondisi encephalopati. Dia kok langsung proteinnya beracun amonia. Itulah yang menyebabkan amonia yang menyebabkan orang dengan encephalopati harus menghindari amonia tidak selesai. So, kalau bicara diet hati, saya bawa leaflet dari 2 rumah sakit yang berbeda. Petunjuk diet hati dari Panti Rapih, penyakit hati dari Sarjito. Isinya proteinnya sama yang 1,5 tadi. Ya, di sini kalau kita lihat kalau untuk leaflet karena ini diberikan ke orang umum, protein disesuaikan dengan keadaan penderita. Itu jelas dong berapa. Karena keadaannya bisa saja berbeda-beda.
Proteinnya seperti itu. Di sini lemak dibatasi berapa? Kalorinya tinggi terutama dari karbohidrat. Jadi terlalu banyak karbohidrat. Kalau lemaknya di sini saya tulis lemaknya dia 25%. Normal, orang normal itu kan juga 25%. Protein lemaknya 25, proteinnya rendah yang biasanya 1 sampai 1,2, ini cuma diberikan 0,6. Maka kalau kalorinya diminta tinggi, kalorinya berasal dari kalori cuma berasal dari 3 tempat. Karbohidrat, lemak, protein. Lemaknya standar, proteinnya disuruh rendah. Biar kalorinya tinggi kan berarti karbohidrat ya. Tapi kalau proteinnya tinggi untuk kondisi hepatitis, lemaknya proteinnya naik. Kalorinya naik kan nggak perlu kejar karbohidrat. Itulah yang tadi saya sampaikan. TKTP itu dan berubahnya cuma pada lauk, bukan nasinya double, tapi lauknya yang double. Nah, nasinya sama 200 atau 250 gram, cuman lauknya jadi 2. Kan berarti yang ditingkatin proteinnya bukan karbohidrat. Paham kan? Oke. Kita belajar standar gitu. Standar makanan. Kalau bukan dia ya standar makanan. Standar standar itu bahwa penukar karbohidratnya 1 penukar, 2 penukar, proteinnya 1 penukar, protein nabati 1 penukar, itu sudah dipelajari belum? Nah, itu nanti kepakai di food service dan langsung kepakai di klinik. Food service belajar konsep jadi makanan, klinik oh ternyata itu masih saya ini enggak makanan itu, tapi itu dikurangi di bawah itu. Ulangi tambah, oh proteinnya sudah dikasih TKP itu masih kurang, proteinnya kan dikasih ekstra. Nanti semoga kalian belajar di lapangan ya jadinya ya. Pelarian ke situ. Jadi bukan itu bukan dipilih satu persen. Kuliahnya di sini artinya ini kan. Itu harusnya di sini. Biar nyambung dengan apa yang saya sampaikan. Karena saya nggak ngajari itu. Oke? Nah, nanti kalau di situ munculnya teman-teman perlu membuat, sudah pernah pegang leaflet yang seperti ini ya, mungkin ya. Selalu akan ada yang kosong untuk diisi. Pagi, siang, sore, selingan-selingan. Kan 5 kali makan. Isinya apa aja, berapa penukar, berapa penukar. Itulah standar diet. Yang kalau mau ngasih contoh, di belakangnya pasti ada contoh menu sehari. Tapi contoh menu sehari kan bukan berarti setiap pagi saya makan telur ceplok dan asam-asam buncis dong, kan bukan. Makanya nanti ada penukar. Oke? Ya, jadi semoga sambil jalan. Ya. Kemudian natriumnya dibatasi 200 karena kemungkinan ada yang namanya hipertensi, portal hipertensi, ada hipertensi terkait dengan kondisi hepar. Hepar ada yang mau ditanyakan dulu? Itu paling urgent. Kalau setelah ini sedikit paling beberapa slide tentang biliarinya, hepatobiliar. Sampun? Oke, kita lanjut ya. Hepar itu adalah organ endokrin ya, menghasilkan hormon yang terbesar. Nempel dengan hepar, jadi nggak nempel-nempel banget, kalau nempel nanti berhubungan dengan hepar adalah vesika vilea. Ya, vesika vilea itu adalah
gallbladder adalah kantong empedu. Ya, ini adalah kantong empedu orang normal. Fungsinya adalah untuk mengkonsentrasikan. Konsentrasi itu artinya menjenuhkan. Ya. Jadi bagaimana biar jenuh? Ya cairannya diserap tadi seperti saya analogikan ya. Kayak usus besar kita, feses kita akan diserap tuh airnya tuh. Sehingga dia jadi kering gitu. Sama, empedu diproduksi oleh hepar. Kemudian ini jalurnya ya, biar nanti teman-teman karena istilahnya mirip-mirip kolesistitis, kolelitiasis dan yang lain. Biar nanti nggak salah maksud. Dipahami ya kecil ya. Ini lihat ya. Ini ada ductus dari hepar. Ketika apa namanya empedunya diproduksi, maka dari hepar ini dia akan masuk ke kantong empedu untuk dia disimpan, untuk dia dikonsentrasikan. Oke, ya. Kalau ada makanan di pankreas, ada makanan dari lambung, kemudian masuk ke duodenum, khususnya makanan itu ada lemaknya, maka adanya lemak itu akan menstimulasi kantong empedu untuk mengeluarkan empedu. Maka di sini ini ada ductus yang ada saluran kedua. Ada makanan lewat berlemak disemprot pakai apa namanya empedu dari empedu. Dari pankreas nanti juga ngeluarin lagi. Nangkep? Jadi makanannya kayak disemprot. Maka empedu dikeluarkan ketika kamu ada makanan yang lemak. Oke, itu normalnya, ya. Ya di sini. Ya kalau sudah ada duodenum ada makanan lemak dia akan keluar. Oke, itu singkirkan dulu. Sekarang ada namanya bilirubin. Bilirubin itu datang dari sel darah merah atau eritrosit. Usianya berapa? Normalnya? Ya. Setelah usia dia tua, dia akan ruptur, pecah. Pemecahan bilirubin, pemecahan sel darah merah itu nanti akan menghasilkan besi dan menghasilkan namanya biliverdin. Nah, biliverdin ini kemudian nanti di metabolisme gitu ya. Saya itu sampai beli bukunya teman-teman koas yang belajar bareng sama mereka. Ya. Dia akan menghasilkan biliverdin sama Fe. Nah, biliverdin ini nanti akan di metabolisme jadilah dia bilirubin. Bilirubin itu nanti dia akan dari hepar dia akan dibawa ke kantong empedu untuk memberi warna. Sebagai bagian dari garam empedu ketika dikonsentrasikan. Ya, itu bilirubin. Sehingga ketika ada permasalahan, contohnya saya belum ngomong masalah ya. Kalau nanti ada masalah di sini, ini di ductus, ini ada di sini ada sumbatan gallstone-nya, ada batu empedu, lihat ya. Ada batu empedu, bilirubinnya kan harusnya dikeluarkan dari gallbladder ini bareng ke makanan, ya. Tapi kan karena ada sumbatan, bilirubinnya jadi nggak bisa turun dari hepar tadi, maka dia akan kembali ke peredaran darah. Itulah kenapa kalau orang-orang dengan penyakit hepar ataupun di kantong empedu ada permasalahan, kulitnya jadi kuning karena bilirubinnya dia malah ke kulit, malah ke sklera dan lain-lain. Tangkap ya? Itu kemarin sudah diajarin di Pato. Sudah. Oke. Ya, mengingatkan lagi. Itu bilirubinnya kayak gitu. Normalnya bilirubin akan transport ke hepar karena dia ada pemecahan sel darah merah, kemudian akan terkonjugasi dan terekspresikan bareng dengan empedu.
Kelainan yang pertama, sorry bukan kelainan ya, gangguan yang pertama di kantong empedu adalah kolestasis. Sebenarnya kolestasis intinya adalah empedunya nggak keluar, titik. Atau empedunya sangat sedikit keluarnya. Hanya permasalahannya empedunya nggak keluar, kenapa? Yang satu masalah internal di hepat, maka kolestasis dari intrahepatik. Masalah internal hepatnya kan yang memproduksi memproduksi empedu adalah hepat. Jadi hepatnya nggak memproduksi empedu dengan cukup. Yang kedua, sudah diproduksi dengan cukup, sudah disimpan dengan baik di empedu, kantong empedu, tapi tidak bisa dikeluarkan. Maka seperti ini namanya ekstrahepatik kolestasis. Ada sumbatan di sini. Maka kolestasis maknanya adalah empedunya di pencernaan atau di usus nggak ditemukan, wis gitu. Jadi lemaknya tidak teremulsifikasi. Kenapa? Ya mungkin produksinya nggak ada, produksinya sedikit, atau salurannya mampet. Oke? Tinggal masalah internal hepat atau eksternal hepat. Ini. Saya nyari gambar ini susah. Karena nggak setiap gambar ketika kita bicara tentang kolestasis akan muncul ekstra dan intra yang sebaik ini menurut saya. Jadi ini menurut saya membantu teman-teman untuk memahami bahwa kolestasis bisa dapat dari dua lokasi yang berbeda. Dan kolestasis muncul karena bisa muncul karena penggunaan total parenteral nutrisi dalam jangka yang panjang. Apa kaitannya? Kok bisa penggunaan TPN dalam jangka panjang berdampak pada kolestasis? Anyone can guessing the answer? Yuk. Bisa guessing, bisa menduga jawabannya apa? Yuk, tidak harus benar karena menduga. Apa hubungan penggunaan TPN dalam jangka panjang dengan munculnya kolestasis pada seseorang? Anyone? Total parenteral nutrisi. Total ya, total parenteral. Mbak Widya. CO. Parenteral ada lemak, ada yang mengandung lemak juga. Contohnya smofcapiven. Itu dia ada asam amino, asam lemak, dan glukosa. Jadi sudah siap serap semua ya. Yang paling sederhana itu asam amino, asam lemak, dan glukosa. Itu nama merek ya, smofcapiven. Ada apa namanya parenteral yang mengandung 3 zat gizi tadi. Dan itu siap serap. Diberikannya ke intravena. Jadi sebenarnya ada lemaknya, Mbak. Oke, terus. Oke, jadi untung saya nggak ngasih nilai ya. Parenteral itu ya ada yang memang mengandung cuman glukos, ada yang memang mengandung mineral, ada yang mengandung lengkap, ada yang mengandung asam amino aja, ada yang mengandung lengkap, ada yang dilarutkan dalam asam lemak, jadi isinya lemaknya banyak. Tergantung nanti penggunanya seperti apa. Teman-teman di sarjana tidak punya kewenangan klinis untuk menentukan parenteral. Tapi kamu harus tahu apa yang diberikan dokter pada pasien yang kamu tangani. Karena parenteral juga mengandung kalori. Itu akan mempengaruhi pemberian makanan yang lain gitu ya. Kalau pasienmu selain dapat parenteral, dia juga dapat enteral. Tapi kalau TPN, total parenteral nutrition, artinya kebutuhan basal dia dipenuhi atau setidaknya
80%-nya dipenuhi hanya dengan parenteral. Ketika dengan parenteral, maka pemberian makannya intravena. Jadi langsung intravenous. Masuk ke sentral vena, langsung ke seluruh tubuh. Jadi, apakah lewat pencernaan? Apakah duodenum akan dilewati makanan? Tidak. Jadi tidak ada rangsangan, tidak ada stimulus bahwa kantong empedu harus mensekresikan, ada makanan tuh, nggak iso. Kalau dia tidak ada stimulus itu, maka kantong empedunya tidak akan pernah keluar empedunya, atau hepar juga tidak memproduksi. Mungkin diproduksi tapi cukup di kantong empedunya saja, tidak akan pernah dipakai. Nah, ketika tidak dipakai kan berarti pencernaannya, ususnya tidak ditemukan adanya empedu. Ketika bisa makan misalnya, tiba-tiba loh empedunya nggak ada kok, muncullah namanya kolestasis. Kondisi di mana ada gangguan di dalam sekresi empedu. Baik itu bermasalah di heparnya, intraheparnya, atau ekstrahepar. Ekstrahepar ya, ini tadi saluran-saluran duktus-duktusnya. Oke? Kolestasis. Ini yang lebih sering. Kolelitiasis. Caranya mengingat liti. Lit itu batu. Oke, liti itu batu. Maka batu empedu. Oke, kok bisa jadi batu empedu? Ini hubungannya sama yang ada di kotak ungu. Bahwa ketika empedunya diproduksi oleh hepar, kan disimpan di dalam kantong empedu kan? Di dalam kantong empedu kan terkonsentrasi, terjenuhkan, tercampur. Isinya apa aja? Ada bilirubin, ada garam empedu, ada kolesterol. Ketika seseorang banyak mengonsumsi kolesterol, banyak makan lemak, orangnya obesity, lemak darahnya tinggi, maka kolesterol di dalam kantong empedu itu juga akan tinggi. Kolesterol yang tinggi di kantong empedu dia akan mengeras, jadilah dia kristal. Itulah yang bermasalah dengan orang-orang yang hiperlipidemia, hiperkolesterolemia, lipid dalam minyak itu darah, lipid darahnya hiper, kolesterol darahnya hiper, obesity, itu kolesterolnya di kantong empedunya akan meningkat. Karena batu empedu itu ada yang karena kolesterol, ada yang karena obat juga bisa, hormon juga bisa. Tapi mayoritas banyak penelitian membuktikan kantong empedu yang diambil, empedunya yang diambil ketika dicek batunya batu kolesterol. Oke, kalau dilihat ini bukan mutiara. Ini batu empedu. Banyak. Kalau kalian mau cari, silahkan googling. Di situ akan banyak contoh-contoh batu empedu beraneka macam, kristalnya cantik-cantik. Kalau mau dijadikan akik batu. Wah, bentuknya ada shapingnya tajam-tajam itu juga ada yang bulat-bulat gitu. Ada yang sampai hitam, ada yang ya batu empedu seperti ini. Apakah sekresinya bisa berjalan dengan baik? Enggak bisa. Karena duktusnya tersumbat oleh batu empedu. Ketika tersumbat, nih ya, kalian bisa analogikan, karena saya nggak punya videonya. Tersumbat slep, ada makanan dengan lemak nih lewat. Maka kan itu terangsang untuk mengeluarkan, toh? Keluarin. Tapi kan ini mampet. Nangkep ya? Maka kondisi ini nanti akan menyebabkan inflamasi. Radang, toh? Dia akan jadi radang. Ketika dia jadi radang, namanya bukan kolelitiasis. Kolelitiasis itu adalah hadirnya batu empedu dalam kantong empedu itu tadi. Adanya batu namanya kolelitiasis.
Tapi ketika batu empedu tadi membuat jadi radang, namanya jadi kolesistitis. Radang dong, tis. Oke? Nangkep ya? Radangnya radang kantong empedunya. Empedunya jadi meradang. Itulah kolesistitis. Jadi bisa nggak diagnosis medis seseorang kolelithiasis kolesistitis? Bisa. Ada batu di empedunya dan empedunya radang. Nah, ada beberapa mekanisme medis, tindakan medis yang untuk mengambil batu. Batunya diambil. Nek siji loro. Kalau satu empedu batunya kayak gini, ya gawe kesel. Maka tindakan berikutnya yang baik adalah pangkas aja. Namanya kolesistektomi. Resesi atau pemutusan atau pemangkasan, pemotongan kantong empedu. Oke? Bisa dipakai lagi? Enggak usah. Terus bagaimana, Pak? Enggak ada kantong empedunya? Ya enggak apa-apa. Selama dietnya baik, enggak masalah. Karena kantong empedu fungsinya untuk menyimpan, bukan memproduksi. Oke? Kuncinya itu. Nah, maka saya menemukan gambar yang semoga membuat teman-teman lebih paham. Ini adalah proses gitu ya. Kebetulan namanya di sini adalah laparoskopi. Ketika laparoskopi, maka lukanya minimal. Ya hanya ditubles. Tapi kalau nanti laparotomi, itu artinya dibedah. Harganya beda. Karena terkait sama estetika. Coba kamu pakai bikini, ada bekasnya jahitan dan kalus mana-mana. Kan mungkin nggak merasa cantik. Tapi kalau dengan laparoskopi, dia hanya akan ada lubang kecil, 1 atau 2, 3. Oke? Nggak usah belajar itu. Oh, enggak kompetensi kalian. Tetapi setidaknya paham bahwa tindakan medisnya apa? Laparoskopi atau laparotomi. Kalau tomi, full dibuka. Kalau skopi, dia cuma pakai alat ini. Ya, namanya laparoskop. Nangkep ya? Nah, setelah itu, ini bukan kompetensi kita, tetapi saya coba jelaskan semampu saya. Gallbladder-nya dipotong, krok, diambil, gitu toh? Nah, sambungan duktusnya dari hepar, ini nanti ya dipotong seperti ini. Kalian bisa lihat di atas ini, dia gallbladder yang meradang karena ada gallstone-nya. Indikasinya warnanya merah gitu ya. Radang itu kan nanti inflamasi, tandanya ada 5 toh. Nah, itu muncul di inflamasi yang termasuk kolesistitis ini muncul. Ya, dipotong nih. Nggak bisa diambil lagi. Kalau gallbladder-nya terisi penuh oleh gallstone. Gallstone-nya keras. Gallstone-nya banyak, full. Dan mungkin juga potensinya sudah nggak berfungsi dengan baik gallbladder-nya, sehingga dipotong. Jadi tidak selalu eksekusi potong, ya dilihat dulu. Oke, kalau sudah, maka ya ini tadi tidak ada ductus yang menghubungkan antara gallstone tadi dipotong nih. Before surgery di sini dilihat sama after surgery, dibypasskan dari ductus yang dari hepar menuju ke duodenum langsung. Nangkep ya? Jadi kalau ada makanan, ya langsung diproduksi set. Maka kira-kira dietnya perlu tinggi lemak enggak? Tidak.
Maka orang tersebut setelah pasca tindakan laparotomi ataupun laparoskopi untuk kolesistektomi, pemotongan toh, orang tersebut harus mengendalikan pola makan, terutama lemak. Karena lemak inilah yang akan merangsang munculnya empedu untuk diproduksi. Oke. Nah, di sini disampaikan pasca operasi low amount diet. Jadi makannya dikit-dikit. Karena kalau makan banyak, mbok menawa ada lemaknya, kan berarti produksinya harus banyak nih. Padahal baru saja ada tindakan. Satu. Yang kedua, low fat diet. Sepanjang usia belajar untuk dietnya tidak terlalu tinggi. Kalau kita lihat di sini, dia 25% dari total energi expenditure. Podo karo orang normal. Cuman pemilihan lemaknya yang tidak jelas. Oke, jadi tidak restricted fat. Artinya dikit banget lemaknya, tapi low fat. Oke. Kemudian proteinnya 1,2, kemudian seratnya yang dibanyakin. Kenapa? Kan nggak ada urusannya dengan diare atau konstipasi. Kenapa seratnya banyak? Oke, karena serat akan membantu meningkat lemak. Mbok menawa lemaknya banyak, keikat sama serat jadi buang, nggak sempat teremulsifikasi. Ya, jadi menggunakan high soluble fiber diet. Oke, kolesistitis nanti ada 2 fase. Ini kalian bisa lihat. Tis itu radang, maka peradangan kantong empedu dia kayak muncul warna merah kayak gini. Ada kondisi akut, ada kondisi kronis. Kalau baru muncul dan itu masuk kategori akut, bukan kita yang menentukan dia akut atau kronis, tapi dokter. Ketika dia kondisi akut, nothing per oral. Artinya tidak diberikan makanan lewat oral. Artinya mengistirahatkan hepar. Yang memproduksi empedu kan hepar. So, heparnya diistirahatkan. Karena sedang ada radang kantong empedunya. Kantong empedunya juga diistirahatkan. Maka nothing per oral. Ketika nothing per oral, bisa diberikan parenteral. Ketika parenteralnya penerimaannya baik, kondisinya makin membaik, belajar makan lagi. Ketika kondisinya masih akut, dia restricted fat diet. Lemaknya 30-45 gram, bukan persen. Ingat ya, gram. Itu kecil banget itu. 30 gram. Itu kecil. Ya, 30 gram lemak per hari. Agar apa? Agar gallbladder-nya yang sedang radang tidak kerja. Oke? Menurunkan stimulus. Karena ingat, dia kerja kalau ada lemak. Wih, lemak tuh. Keluarkan gitu loh. Nah, ini kan sedang radang. Maka batasi lemak yang masuk. Kondisi akut terselesaikan, masuk kondisi kronis gitu misalnya gitu ya. Belum, sudah lama ternyata mengalami itu. Maka dietnya bukan restricted lagi tapi low fat. Lemak tetap diberikan. Kenapa? Karena lemak itu sebagai stimulan dari traktus biliarinya. Biar biliarnya tidak mengalami yang tadi di depan. Ya, ada sumbatan. Tidak mengalami apa namanya? Saya juga kadang sering lupa. Kolestasis. Ya. Proteinnya tetap 1,2, high-soluble fiber. Dah, selesai. Ini adalah contoh kasus yang nanti teman-teman bisa pelajari. Sudah ada jawabannya di sampingnya. Ya, antara kasus sama jawaban. Tapi nanti mungkin ketika sama Bu Widi, kasus-kasus seperti ini yang akan ditampilkan ke teman-teman. Dan kalian diminta untuk membuat assessment, diagnosis, intervensi, dan rencana monet. Tapi kalau nanti ke saya akan tampilkan kasus nyata.
Saya tampilkan ke kalian rekam medisnya pasien. Jadi kita belajar membaca rekam medis. Oke. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau tanya? Jam 3. Sampun? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih buat hari ini. Besok kita masih ketemu lagi. Nanti ya. Karena saya masih belum bisa pakai seragam biasa, saya masih pakai seragam ini dan saya harus bolak-balik ke rumah sakit dulu. Belum bisa janji. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Terima kasih, selamat sore.